Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Perpajakan dengan materi pajak pertama nilai dan peran khususnya dalam perekonomian. Sebelum membahas secara detail materi pajak pertama nilai, marilah terlebih dahulu kita samakan persepsi awal tentang konsep ekonomi perpajakan. Dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan, kami memahami konsep dasar perpajakan dan perannya dalam perekonomian. Diawali dengan mengetahui dan memahami konsep dasar perpajakan serta perannya. Selanjutnya, dalam memahami pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah, pada akhirnya dapat menganalisis peran khusus setiap jenis pajak bagi perekonomian. Pajak merupakan iuran rakyat yang dikeluarkan untuk membiayai negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Poin penting dari pajak ini yang pertama adalah dikeluarkan untuk negara, yang kedua dipungut berdasarkan undang-undang, yang ketiga tidak mendapatkan timbal balik secara langsung oleh negara, yang keempat digunakan untuk pengeluaran negara. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh negara dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPN, PBB, dan PPNBH. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah PBB Perkotaan dan Pedesaan dan pajak restoran dan perhotelan. Setelah ini, kelompok kami akan membahas tentang materi pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di jalur produksi dan distribusi. Objek PPN terdiri dari yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Yang ketiga, ada pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di daerah pabean. Yang keempat, ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ada penyerahan aktiva yang pada awalnya tidak diperjualbelikan sepanjang pajak dapat dikreditkan. Objek tidak kena PPN. Yang pertama, ada barang pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, ada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, dan lain sebagainya. Lalu, yang keempat ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Jadi yang termasuk dengan subjek PPN yaitu pengusaha kena pajak atau PKP, baik orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Dasar hukum pajak pertambahan nilai yang pertama ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03 Tahun 2010 tentang batasan pengusaha kecil atas pajak pertambahan nilai. PPN memiliki fungsi dan peranan yang pertama untuk perhitungan kekurangan atau kelebihan pajak, yang kedua untuk menjalankan fungsi anggaran, stabilitas, regulasi, dan pembiayaan negara. Demikian penjelasan dari kelompok kami atas materi pajak pertambahan nilai. Semoga bisa menjadi referensi wawasan dalam memahami konsep dasar perpajakan dan perannya dalam perekonomian. Jika ada kritik, saran, maupun penjelasan tambahan, silakan menuliskan komentar di menu komen di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.